Astaghfirullahaladzim, 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 astaghfirullahaladzim. Biniatul qabul wa tamakkul as-sirri wal ma'mul wa salahi syam zahiran wa batinan wal hadratir rasul Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa ahli baitihil kiram summa hadrati jami'i malaikatil muqarrabin wal qarubiyyin wa malaikati ahli samawat wal aradin alaihi wasallam summa hadrati jami'il anbiya wal mursalin sallallahu wa sallamu alaihim ajma'in summa hadrati jami'il ashabi rasulillah radhiyallahu anhum summa hadrati jami'il awliya wassalaha wa syuhada wal ulama wal fuqaha was sadat sufiyatul muhaqqiqin rahimahullah summa ila hadrati jami'il muslimin muslimat mu'minin mu'minat muhsinin muhsinat al ahya'i minhum wal amwat khususan ila hadrati abaina wa ummahatina wa ajdatina wa jaddatina wa liman ajaza wa jazana wa lil ghaibina wal ghaibat wa bil khusus ila hadrati imam mahdi lahumul fatihah hadratin nabi bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in 'ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du qala al-musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'na wa bi'ulumihi bid darain amin hassantu nafsi wa anfusakum bil hayyil qayyum alladzi la yamutu abada wa dafa'tu anni wa ankum as-su'a bi alfi la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Nama Nabi yang ke 200, nama Nabi yang ke 200 kita perhatikan di kitabnya Sayyiduna Sahibul Faraji sallallahu alaihi wasallam, yang artinya nama Nabi yang ke-200 Sahibul Faraji artinya tempat meminta sallallahu alaihi wasallam. Nah, kenapa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam jadi pengarang Sahibul Faraj, tempat meminta? Apa kisahnya? Nah, jadi Nabi kita Muhammad itu dingarani tempat meminta. Sementara kita waktu kita belajar tauhid, tempat meminta itu adalah Allah Ta'ala sesuai dengan firman-Nya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kepada Engkau ya Allah kami beribadat dan kepada Engkau kami meminta tolong. Itu tuh waktu kita belajar tauhid. Setelah kita belajar ma'rifat kepada Allah dengan 42 maqam yang disimpulkan dalam kitab Matalibul Masarrat, tempat memisrakan tubuh kita ke tubuh Nabi, sekalinya tempat meminta itu adalah Nabi Muhammad. Nah, itu ada di mana? Namun kita ingin tahu, kita aja kajian, kadang kau menyambung nih pelajaran ini nih, karena pelajaran apa kitab Matalibul Masarrat ini kesimpulan dari 42 maqam orang belajar ma'rifat kepada Allah. Nah, setelah diselidiki melalui maqam yang 42 itu, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam orang yang pertama dari sekian miliar manusia mulai Nabi Adam
sampai akhir kina. Orang yang pertama menemukan zat atau ikuman Allah Ta'ala melalui penyelidikan beliau kepada mengenal diri. Sebenar-benar diri adalah roh, sebenar-benar roh adalah Nur Muhammad. Habis sudah Nur Muhammad, ya Nur Allah itu tadi. Nah, dari karena itu Nabi Muhammad pengaran Sahibul Paraji itu kada berlebihan, artinya tempat meminta, karena artinya kenyataan Allah itu adalah pada diri Muhammad itu tadi. Nah, kalau kita bersusun bujur-bujur mengaji, kada takajud kita mendengar Nabi Muhammad tempat meminta, sedangkan kita sudah berilmu pengetahuan dalam tauhid Allah Ta'ala tempat meminta. Sekalinya ikuman Allah Ta'ala itu ya Nabi Muhammad. Tapi bukan kita memadahkan ikuman Allah Ta'ala itu Nabi Muhammad. Ada kita Nabi Muhammad memadahkan ikuman Allah Ta'ala itu ya diri sidin. Namun kita bang memadahkan Allah Ta'ala itu ikumannya ya diri kita ini. Nah ya tadi ya yang disebutkan Nabi Muhammad tuh Muhammad bin awalin, kita ini Muhammad bin akhirin. Panjang kisahnya, prosesnya, namun kisah itu jumlahnya aja. Tapi karena kita sudah mau pelajari 42 maqam ma'rifat kepada Allah, kita insya Allah menerima aja itu namun terangkan ringkas itu tadi. Lalu apa sebabnya menyebabkan Nabi Muhammad itu pengaran Sahibul Faraj tempat meminta, diterangkan oleh Imam Mahdi di dalam syarahnya. Kita buka pelang syarahnya. Wa amma ismuhu sallallahu alaihi wasallam Sahibul Faraji. Dan adapun namanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam Sahibul Faraj, tempat meminta, bahwa alladzi yufarrijullahu kurbatid dunya wal akhirati bi syafaatihi. Maka ia Nabi Muhammad orang yang memberi kelapangan oleh Allah akan segala kesusahan, baik kesusahan dunia lebih-lebih kesusahan akhirat dengan syafaatnya. Wal istighasatu bihi, dan tempat meminta dengan Nabi. Nah itu tadi jadi kenapa Nabi Muhammad jadi mengarang tempat meminta. Jadi sini wal istighasatu bihi, tempat meminta dengan Nabi Muhammad. Wal laja atau wal lija'u ilaihi, dan tempat mengadu kepada Nabi Muhammad. Wa ta'alluqu bi azyalihi, dan berhubung dengan kehormatannya Nabi Muhammad. Nah itu yang menyebabkan Nabi Muhammad pengarang Sahibul Faraj, karena sidin tempat meminta, tempat mengadu segala sesuatu, tempat menghubungkan segala macam dengan kehormatan Nabi Muhammad. Sudah tahu kalau kita lah, kalau kita memahami kedudukan Nabi Muhammad itu dalam bahasa tauhidnya lawan Allah Ta'ala, itu ada bahasa tauhidnya. Kedudukan Nabi Muhammad itu lawan Allah Ta'ala dalam bahasa tauhidnya. Nah, namun kita hanya mengaji tauhid, walaupun kajian tauhid kita 41 maqam, 41 akidah kita, 41 sudah akidah kita, dari Ahmad Maturidi, Asy'ariyah, Ahli Sunnah wal Jamaah, lengkap tuntung kita kaji seberataan. Ada kawatu kita berpendapat bahwa Nabi Muhammad tempat meminta. Ada kawatu. Karena kenapa ya? Karena tauhid ada alam, ada Allah, ada makhluk, ada khalik, ada Allah, ada makhluk. Jadi makhluk meminta Allah Ta'ala. Nah kayak itu. Sedangkan di sini tempat meminta itu Nabi Muhammad. Kalau kita malah menggabungkan ada Allah, ada kawal meninggal situ itu kajian kita. Meninggal tauhid aja tuh kajian kita. Ada kawal kita menggabungkan di manalah andaknya perkataan bahwa Nabi Muhammad itu tempat
meminta, tempat mengadu sesuatu, bertempat menghubungkan sesuatu dengan kehormatan Nabi, dengan kehormatannya Nabi kita bisa berhubung kepada sesuatu. Nah, kada kaum handap lamun kada kajian kepada ma'rifat ajar kaum handap. Nah, kemudian yang berikutnya wa tawassulu bijaihi, dan bertawassul artinya dengan pangkat Nabi Muhammad. Wal iksaru bil dunya minas sholati alaihi sallallahu alaihi wasallam. Hanya bertawassul dengan pangkat Nabi Muhammad dengan cara membanyakan di dunia ini membaca salawat, dengan cara membanyakan membaca salawat di dunia ini kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya di sini pulang dapat kesimpulan bahwa kita membaca zikir la ilaha illallah lawan kita baca salawat seperti sallallahu alaihi Muhammad ta afdal sallallahu alaihi Muhammad daripada zikir la ilaha illallah. Ada kau pulang kita menerima tak? Bila kita belajar tauhid, kita mau menerima di mana tak tinggi Allah Taala pada Nabi Muhammad itu kita mau menerimanya. Padahal amun jawab akal sallallahu alaihi Muhammad ngaran Allah Taala tersebut ngaran Nabi Muhammad tersebut juga. Nah, aturannya itu bukan akal aja gitu. Tapi kalau kita belajar tauhid saja karena kau menerima kita maksud tetap tinggi sallallahu alaihi Muhammad daripada la ilaha illallah. Kemudian wa makna parjil kurabi atau makna parjil karbi. Makna parjil karbi tadi apa? Kashfuha wa zihabuha, membuang kesusahan atau wazihabu menghilangkan. Nabi Muhammad lah tempat mengadu membuang kesusahan. Nabi Muhammad lah tempat mengadu menghilangkan apa tadi ngarannya, menghilangkan kesusahan. Subhanallah. Wazal ismul akhir presiden. Beri sekali lagi karena ini pemanting-mantingnya nang kita tajamakan di mata hati kita bahwa Nabi Muhammad lah kashfuha wa zihabuha. Nabi Muhammad tempat mengadu membuang kesusahan. Nabi Muhammad lah tempat mengadu menghilangkan kesusahan. Nah, kita namakan dia di hati kita dan nampian mendengar ulun narakan dia terimalan hati, kemudian dia ke atas akan ke otak, tercatat tuh di otak. Kemudian apabila sudah tercatat di otak, kita tidak akan lagi berpindah-pindah, beralih-alih, berubah-ubah. Apabila tempat meminta, apapun lapas bacaan kita meminta itu tetap nilainya sebenarnya adalah ngaran Nabi. Misalnya Allahumma inni as'aluka rizqan thayyiban. Ya Allah ya Tuhanku, hamba ini meminta rezeki yang halal, yang baik, yang banyak. Itu bacaan kita gitu. Nah, Allahumma, pakai Allahumma itu pun ngaran daripada ngaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Soal proses itu bagi ringan kitanya, bagi ringan kita nih. Hingga mana kita mengenal Nabi kita Muhammad itu, hingga mana batas kita misra untuk kita kepada Nabi. Nah, ingat itu juga soal proses. Kita minta apa aja kan proses. Dia nak makan ke warung, nang liwar nyamannya warung itu tadi. Pertama dulu jauh pada kita datangin. Nang kedua lawas benar mau masakin. Jadi kita liwar laparnya jangan makan nyaman benar tadi makanannya. Sekali balik sampai ke rumah lapar pulang, mangga nang pulang lagi itu. Nah, jadi soal proses ada nang satu umat, ada nang mendak nang
cepat aja Bapak duduk langsung saja ya bubur ayam sudah tengah malam tadi udah 12 sudah duduk kita langsung saja aja. Nah jadi artinya proses ada yang cepat, ada yang sedang, ada yang lawas, itu bagi ringan misranya tubuh kita atau buah Nabi. Itu tadi. Jadi ada yang mau minta langsung dapat. Doa apa ya, kita bawa doa langsung dapat aja, bawahnya tuntung alhamdulillah langsung dapat aja. Doa apa tuh? Doa arwah. Doa arwah, doa selamat langsung aja tuh. Ada doa nama proses, ada yang sedang prosesnya, ada yang lambat. Nah itu bagi ringan misra tubuh kita kata Tuhan Nabi. Itu tadi sudah lagi kadang kalau kita betul tunjukkan urahan keselambatan kenapa aja itu maafin Nabi serapan dalam Nabi Muhammad sudah kenapa jadi pindah lambat aja itu ini ada bisa mengukur diri orang lain, kita mengukur diri kita juga ingin mana misranya kita dalam Nabi gitu. Makanya di mana sini dibacakan sini sarahnya di sini wa makna parjil karbi kasbuha wa zihabuha. Terus kemudian wahadal ismul akhir, inilah sebenarnya nama Nabi Muhammad nama penghabisan. Oh jadi mati pujur aja yang dalam situ. Nah kita kan madahkan dalam buku yang karijasan itu kurang. Padahal dari sini inilah nama Nabi Muhammad yang akhir. Hakaza bin nuskhatil sahliyati, seperti ini juga jadi dalam kitab lain nama ngaran kitab as-sahliyah. Ada kita membaca kitab Balighul Masyarrat membicarakan ngaran Nabi penghabisan Sahibul Faraji. Kemudian di kitab as-sahliyah ngaran Nabi penghabisan Sahibul Faraji juga. Radhairiha minan musakhil mu'tabarati, dan kitab lainnya daripada kitab-kitab yang muktabar yang artinya bahasa Arab, kitab yang ada silsilahnya sampai kepada Nabi, itu juga membedakan ngaran Nabi penghabisan Sahibul Faraji. Tapi coba kita lihat wa fi ba'diha badaluhu, dan pada sebagian kitab lain lagi artinya banyak banget kitab lagi yang membicarakan ngaran Nabi itu ada ini aja. Dan pada kitab sebagiannya badaluhu ganti Sahibul Faraji tadi, yaitu Karimul Faraji. Nah, misalkan di kitab kita Balighul Masyarrat ini Sahibul Faraji sebuting nama, Karimul Makhraji sebuting nama. Jadi kalau kita nomori mulai Muhammad sampai Sahibul Faraji dan Karimul Makhraji 202 jadinya. Nah, jadi tapi dalam kitab itu tadi Sahibul Faraji papisannya apa lagi? Itu Pak papisannya loh. Nah, ada lagi. Nah, jadi kita bertangkar semalam ada manakan 110 berarti salah nomor, ada bujur aja nomornya sudah. Karena di sini aja 2 Sahibul Faraji nomor 201, Sahibul Karimul Makhraji lalu nomor 202. Sekarang jadi di sini diterangkan Sahibul Faraji itu sebuting ngaran, ada nama mengatakan ganti dari Sahibul Faraji adalah Karimul Makhraji. Ya saudara, yang penting kita belajar terus ya. Ya kita belajar. Wafi ba'diha ziyadatun lagi, dan pada sebagian kitab lain ada bertambah lagi Rafi'ud Daraji. Nah, ada lagi Rafi'ud Daraji karannya. Nah, qabla Karimul Makhraji, sebelum Karimul Makhraji. Jadi ada nama bedakan Sahibul Faraji, Sahib Rafi'ud Daraji, Karimul Makhraji. Maginya pelang 203 jadinya. Fa'ammal awwalu huwa Rafi'ud Daraji, maka ada pun yang pertama yaitu Rafi'ud Daraji tadi pasmu jinsin presiden darajatun, maka yaitu nama jenis 1 derajat 1 pangkat. Wayal mirqatu, yaitu jenis tangga.
Artinya Nabi Muhammad itu tangga meminta ke lapangan. Bahwa sallallahu alaihi wasallam, maka ia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sahibul martabati, orang yang mempunyai martabat, wal manzilatil aliyatil manibatil lati la darajata fawqaha indallahi fi maqamatil ikhtisasi. Maka ia Nabi sallallahu alaihi wasallam mempunyai martabat dan kedudukan yang tinggi, manipah yang indah, allati yang la darajat, tidak ada derajat pokok di atasnya, indallahi di sisi Allah, fi maqamatil ikhtisasi, pada maqam sidin khusus, wa fi jannati adnin isan wa ma'nan, dan pada surga yang bernama Jannatu Adan, Jannatu Adnin, itu baik di dunia dan di akhirat. Nah, ini menunjukkan bahwa orang yang ma'rifat kepada Allah Ta'ala mendapatkan dua surga. Karena di sini dipadahkan wabi Jannatu Adnin ihsan wa ma'nan, dan pada surga Jannatu Adan di dunia dan di akhirat. Sebagaimana difirmankan dalam Quran, waliman khafa maqama rabbih jannatan, bagi orang yang takwa kepada Allah, yang betul-betul ma'rifat kepada Allah dengan beberapa maqam, maka mendapatkan dua surga. Wa qad qata'a bi isra'ihi aydan masafatan la yusafu ba'daha wa la tudraku rab'atuha. Dan sungguh Nabi kita Muhammad memutuskan pada perjalanan Isra dan Mi'raj pula akan masafatan perjalanan la yusafu ba'daha, yang tidak dibayangkan oleh orang lain, oleh siapapun sesudahnya, sebelum dan sesudahnya. Kada kawa akal kayak wajib pintarnya, kada kawa membayangkan kejadian Isra dan Mi'raj itu. Nang kada usah dulu nang Mi'raj ke atas langit, hingga perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa aja dulu, sekejap di mata itu kada kawa dibayangkan. Hari ini orang hendak menuruti pesawat lagi, sudah tidak ada ulah lagi jet, ulah lagi nang interiksa ke atas langit, apa karena itu kada bisa menyampat cepat lagi Nabi Muhammad Isra Mi'raj itu. Nah, kada kawa dituruti. Ada yang kalau alat-alat untuk menuruti perjalanan Nabi lengkap aja alatnya, tapi mendapatkan kayak Nabi kan ada mesin ke bawah, Allah ada mesinnya. Nah, wah ini ada di kemos tuh manusia tuh abang apa-apa kan terabang. Tetapi semuanya balat Nabi Muhammad kada ada kelihatan non mata alat masih ke atas langit itu. Nah, jadi kejadian sungguh memutuskan kejadian Isra Mi'raj itu perjalanan yang kada kalau dibayangkan oleh orang lain, oleh siapapun selain Allah Ta'ala, itu jalan. Nah, sebelum dan sesudahnya, wala tudraku rab'atu, dan tidak bisa diperdapati di sini gitu. Cara Nabi Muhammad naik gitu, kayak pemikiran kan naik gitu deh. Ya orang pintar bahari, jiwa pintarnya bahari. Muhammad lamun ikam berjalan ke Masjidil Haram, ke Masjidil Aqsa, nabi-nabi sebelum menikah kan ada aja bang. Nah aku tuh percaya lah nabi itu. Jadi soal berjalan ke Masjidil Haram, ke Masjidil Aqsa itu kada jadi masalah. Nang ikam ke atas langit itu, nah aku kada kau menerima. Itu aja kau menerima. Namun artinya nabi-nabi bahari mulai Nabi Adam itu kan 7 kilang dulu ada sini. Jadi kalau kita bayangkan hari ini sepuncak nyor lawak sini. Jadi mau berjalan lautan, kau aja tuh, dalam bandar tuh lautan, kunjung sedikit sampai langkah berjalan pada sini. Jadi coba aja di India sampai ke Arab Saudi situ. Sini termodal Siti Hawa di Jabal Nur, Jabal Rahmah. Berjalan aja melimpasi lautan tuh wajar aja. Kan kalau dibayangkan kayak apapun, kalau dibayangkan oh iya kalau Nabi Muhammad dari Masjidil Aqsa ke atas Jalan Islam itu kadang kawan yang bayangkan. Jadi orang yang paling pintar ketika itu
Ya hari ini itu mengalahkan dunia kapitalannya. Takut kalau Nabi, kayak apa cara kamu naik ke atas itu? Jangan Nabi, aku naik dibawa oleh Jibril. Iya, tapi biar dibawa Jibril kan kamu aja ada bayangan akal, segera masuk akal aja dari Nabi karena kamu aja masuk akal. Ini memang sudah dibawa Jibril dibawa. Coba pengangkat batis Ika Muhammad sebelah, diangkat Nabi batis kanan. Angkat bang pulang batis kiwa, dia angkat Nabi batis kiwa, tapi batis kanan diandak Nabi pulang. Jadi jadinya angkat bang keduanya, kedua bunyi lagi Nabi. Nah, coba ikan hitung, angkat batis dua belah yang ada kawah, naik ke atas langit lah. Nah, kada kau menerima itu akalkah, imankah? Nah, kada kau menerima itu akal. Jadi cukup ujar pengarang kitab ini, ujar apa? Imam Mahdi. Jika hendak melihat kelebihan Nabi Muhammad, beliau dapat memutuskan perjalanan sedetik dari kejadian Isra dan Mi'rajnya. Makanan ma wata'ahu nabiyyun mursalun wala malakun muqarrabun, dan menjalani Nabi Muhammad akan tempat yang tidak menjalani oleh Nabi, oleh Rasul, dan tidak malaikat muqarrabin, malaikat yang berpangkat muqarrabin gini, sudah malaikat yang paling dekat kepada Allah dalam bahasa tauhidnya. Kada kawa menuruti perjalanan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wadhalika dalilun ala uluwi darajatihi wa rif'ati qadrihi inda rabbihi ta'ala, dan yang demikian itu dalil atas ketinggian derajatnya, pangkatnya dan tingkatannya Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam di sisi Tuhan Allah Rabbul Alamin. Wa hadal ismu min qouli ta'ala, dan ini nama sahibul faraj tadi, itu sebagaimana disebutkan dalam Quran, wa rafa'a ba'dahum darajatin, dan mengangkat Allah akan sebagian mereka itu Rasul akan beberapa derajat, yakni Nabi ya Sallallahu Alaihi Wasallam, yakni sudah maksud akan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wafil asasi, dan pada pada itu kata-kata dalam balaghah itu ada ngarannya asas. Kalau kita berbicara dalam tentang susunan bicara, susunan lapas, bahasa balaghah atau asas, wa minhul majazu, daripadanya kata-kata nang sahibul faraj itu tadi adalah kata-kata majaz, di sini kata-kata pinjaman. Contoh li fulanin darajatun rafi'atun, contohnya bagi si fulan pangkat yang tinggi. Nah, tetapi bagi si fulan pangkat yang tinggi. Nah, itu juga bacaan sahibul faraj tadi adalah majaz, artinya disambat ngaran Nabi sebuting sahibul faraj, padahal semuanyaan alam semesta itu sifat apapun adalah ngarannya sifat Nabi. Sambungan daripada sahibul faraj ini, lalu asmaul husna, kita sepengetahuan kita bahwa asmaul husna itu adalah nama Allah Ta'ala. Padahal kalau di sini, kalau disebut sahibul faraj itu adalah majaz mursal, artinya min itlaqil juz wa iradatil kul, sabuting nang disambat tak buat sabarataan. Ngaran apapun nang hari ini dibeda-bedakan, ngaran Allah, ngaran Nabi, ngaran malaikat, ngaran nang lainnya kada ada nang misi ngaran itu, hanya ngaran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi kita karena sudah tuntung ini, lalu sebuting lagi karimul makhraj, tuntung karimul makhraj, lalu kita baguslah kita berdoa selamat artinya
menuntungakan pelajaran nang dari guru ke guru sampai kepada kita. Ini kita ada sanadnya dari ulun ke guru sampai kepada nabi nama madahkan ngaranku 201 tuh nabi nama madahkan. Nah itu sambungannya ya kira Asmaul Husna, kena sambungannya ngaran nabi juga Asmaul Husna itu sekalinya. Nah inilah jawaban Imam Mahdi yang menyebabkan Nabi Muhammad bangaran Sahibul Faraji, artinya tempat meminta. Kemudian kita tarahkan pengalaman bahasa kita, karena bahasa kita ya supaya kita lebih kau memaknai lagi. Kenapa Nabi Muhammad jadi bangaran tadi Sahibul Faraji? Ujar Imam Mahdi, yang menyebabkan Nabi Muhammad bangaran Sahibul Faraji, artinya tempat meminta, itu ada beberapa kejadian ya Sidin. Ini kejadian ini berbagai negeri atau berbagai kerajaan, baik nang beragama kerajaan itu, baik nang ahli kitab atau ahli suhuk atau orang-orang yang agama kepercayaan menurut kadang-kadang kalau kepercayaan itu disambat agama ya, dan kepercayaan orang-orang purbakala bahari nang lagi belum ada nabi, belum ada rasul, atau putus hubungan antara nabi dan rasul, atau mereka berdiam di gunung atau di pinggir laut. Baik yang ahli kitab atau yang ahli suhuf jadi jerulun, atau orang-orang yang hanya pegang kepada kepercayaan orang-orang purbakala bahari, ini berataan apabila mendapat kesulitan, mendapat kesusahan, nang kada mungkin lagi diatasi menurut ritual agama, kada kau lagi diatasi menurut orang-orang nang bakaramat, orang sakti, orang-orang mulia ketika itu. Apapun acara, apapun ritual tadi, kada bisa tembus-tembus dalam permintaan, baik perlindungan, tolak bala, kada kawal lagi, habis sebertaan kada kawal lagi. Nah, maka mereka sebertaan ahli kitab, ahli suhuf, kepercayaan tadi, lalu meminta lawan nabi. Nah, lalu mereka membuka buku kitab tadi, membuka suhuf, membuka primbon, membuka mantra-mantra, buku-buku mantra. Lamun ahli kitab itu kan Injil, Taurat, Zabur, dan kitab yang lainnya, karena kitab diturunkan 104 gitu. Lamun suhuf itu nabi dan rasul gitu. Nabi lah yang paling banyak, rasul itu kitab. Lamun suhuf itu nabi berapa, 2.900 suhuf. Nah, mereka membuka kitab itu. Lamun orang-orang kepercayaan ini dua, ada primbon ngarannya, ada ngarannya mantra. Primbon itu kan mantra ya Allah tuh. Nah, dibukanya sekalinya sebertaan kitab buku apa tadi ngarannya mantra itu memadahkan apabila kesulitan nang kada kau diatasi lagi oleh ritual agama, oleh orang sakti, oleh orang-orang nang macam-macam ketika itu, pintalah kepada Muhammad. Ngarannya tersebut dalam kitab itu Ahmad. Dan nang jelasnya lagi tersebut Nabi akhir zaman. Ketika barataan ahli kitab, ahli suhuf, aliran kepercayaan menyambat ngaran Nabi Muhammad, maka langsung permintaan itu diberikan, terbukti apa yang dipinta kabul langsung. Nah, itu sudah kejadian, kita ini membaca benar aja. Nah, sudah kejadian bahwa Nabi Muhammad itu tempat meminta.
Padahal ahli kitab, ahli suhuf, aliran kepercayaan tahu tempat meminta itu kepada Tuhan. Pertanyaan itu karena bila disebut ahli kitab, ahli suhuf, Islam tuh bila disebut aliran kepercayaan itu aja nang kada agama ngarannya. Menyambat ngaran Tuhan, acara macam-macam acara, bawa kada dikabulkan. Jaka belindung datang, jaka meminta jauh nanti minta tadi. Umpama menyambat ngaran Nabi Muhammad, langsung kada nang kina, kada langsung dibuktikan. Subhanallah. Nah itu orang-orang bahari. Itu tuh. Ada nang Nabi Muhammad belum lahir, ada nang Nabi Muhammad sudah lahir, sudah ada, sudah berdakwah. Tetap orang-orang bahari itu meminta lawan Muhammad. Nah inilah menunjukkan bahwa Nabi Muhammad itu tempat meminta. Masya Allah. Nang kita rawanakan kita nih umat Nabi Muhammad, nggak minta apa kita, ya kan? Nggak berlindung apa kita. Ya walaupun artinya tuh apa proses jalan tadi ada nang cepat, ada nang sedang, ada nang lawas, tapi tetap dikabulkan. Tapi misalnya kita akan membulatkan hati kita, Allahumma, itu hanya bacaan. Namun batin kita tetap wahai Muhammad itu. Awalah sakada sapujan. Nah itu tuh nang ada. Biar aja muntung kita Allahumma ilahi Rabbana, biar aja muntung kita, tapi batin hati kita sangat dalam tetap bacaannya ya Muhammad. Nah ini pernah kejadian Romawi, kalau jaga bahasa ini kerajaan Romawi ini berdasarkan kitab, makanya ahli Romawi bahari disebut ahli kitab. Bahari tahu nawa ini kita tahu kita. Romawi nang ahli kitab satu hari nah berperang lawan Majusi orang Persia. Persia itu hari ini apa tak? Iran. Nah Persia ketika itu nang sangat perkasa, sangat jagawan. Manusia tentara-tentaranya itu manusia kelihatannya, tapi hantu pada hakikatnya. Bagat ramuk di waktu dalam peperangan. Ya, kita kadang kisahkan sebab peperangannya, kita kisahkan perang aja langsung, karena kita jaga nang kita unggulakan Nabi Muhammadnya, bukan Persia lawan apa tadi, Romawinya bukan. Romawi nang ahli kitab beragama tuh Persia, Majusi kada ahli kitab. Majusi itu bukan agama, menyembah api, tapi manusianya manusia hantu, manusia pada zahirnya, tapi apabila bakal lahir kada lagi kelihatan manusianya, pedangnya aja nang berjalan manusianya kada ada lagi. Nah itu jadi Persia lawan ilmu kanuragan gaibnya, bahasa kitanya orang-orang peri. Nah maka Romawi nang lengkap senjata nang ketika zaman itu sedunia nang paling lengkap bisa senjata adalah Romawi, tapi nang paling lengkap bisi ilmu kanuragan gaib adalah Persia. Nah kalah Romawi nang senjata lengkap ini melawan Majusi nah nang memakai ilmu kanuragan gaib nang hebat tadi. Nah kalah habis kalahnya, kadang dimakannya, kadang ditimpasnya, kadang dimakannya orang Romawi itu oleh orang Persia, diikutnya dipanggulu, diisapnya darah, dicaloknya jantung, dimakannya hati. Nah itu jadi kalahnya kalah ada senjata, dan kadang melihat berperang saya jauh-jauh gitu ya, kelihatan bertempur sudah sampai sadaging ya orang bertempur kan udah tahu lagi nang mana Majusi, nang mana Romawi. Nah, kemudian setelah kalah lalu mengakui kekalahan, ada juga pernah hidup lagi kan mati habis lalu tuh sudah mengangkat bendera putih itu mengaku kekalahan. Nah, baliklah Romawi ke negeri Roma, Majusi ke negeri Persia, lalu ahli kitab bermusyawarah.
ahli kitab ini bermusyawarah kayak apa cara kita melawan cara kita melawan Persia tadi kayak apa. Nah, lalu akhirnya bersepakat bahwa ada cara lagi. Namun kali kita buka kitab, setelah dibuka kitab oleh ahli-ahli kitab, terakhir dalam kitab itu berletakkan baik suhuf, baik tadi kitab, memintalah kepada Muhammad. Waktu itu Nabi Muhammad sudah ada, sudah berdakwah Nabi. Jadi dari Romawi dikirim utusan sampailah ke Makkatul Mukarramah menghadap Nabi kita Muhammad SAW. Maka mereka meminta, wahai Muhammad, bantulah aku dalam memerangi Majusi ini. Nabi pun menunggu Jibril. Kada bisa Pak Nabi Muhammad berbicara sendiri. Datanglah Jibril membawa ayat Alif Lam Mim Ghulibatir Rum wa hum min ba'di ghalabihim sayaghlibun. Yang artinya ini bahasa kitanya, wahai Nabi Muhammad, sampaikan kepada utusan Romawi itu, hari ini kalah Romawi perang melawan Majusi, tetapi mereka datang kepada engkau meminta tolong. Mereka akan berperang lagi dan Romawi akan menang. Maka ahli kitab Romawi mengumumkan kepada rakyat, sesudah itu tadi sudah Romawi akan menang. Maka ahli kitab tadi balik ke rumahnya, balik ke negerinya, diumumkan kepada rakyatnya bahwa kita akan menang. Kita menang total melawan Majusi Persia dengan pertolongan Muhammad. Maka sebertaan ahli kitab setelah kejadian tadi ada beberapa lawas perang lagi. Yang tadinya Persia menyerang Romawi, hari ini bilang Romawi menyerang Persia, perang menang. Nah, maka sabarataan ahli-ahli kitab yang di Romawi itu memadahkan Muhammad sahibul faraj. Artinya Muhammad lah dasar bujur tempat meminta pertolongan. Memang di dalam kitab aku, apabila kesulitan apa aja, pintalah, minta tolonglah dengan mengandalkan ngaran Nabi Muhammad. Nah, itu ahli kitab memadahkan Nabi Muhammad sahibul faraj, orang tadinya tempat meminta. Nah, itu kenyataan. Kemudian lagi ahli-ahli suhuf. Maka itu juga ahli suhuf bedakan daripada ahli kitab. Taganal ahli kitab daripada ahli suhuf. Ada kelompok-kelompok tak. Kayak kita jadi di kampung-kampung, ada 4 guru anu, ada 4 guru anu, entahlah. Nah, itu kelompok-kelompok karena ada guru yang diumpat itu banyak muridnya, itu karena ahli kitab. Bahar itu ada mumpati gurunya kan ada kitabnya nukilan aja saribit nah saribit aja mumpati guru nang saribit itu sohop ngarannya, kitabnya nukilan aja itu kan nukilan kalau nah sohop ngarannya. Nah berkelompok. Nah jadi ahli sohop pun kayak itu juga sekecil masalah apa aja sampai masalah pribadi sekalipun ahli suhuf ini untuk menyelesaikan masalah tadi sekalipun masalah keluarga, nah dengan meminta kepada Nabi akhir zaman. Nah itu, jadi sudah ribuan kali ahli suhuf ini membaca doa-doa, ayat-ayat, isim-isim, penolak bala, sabarataan kadalah kabulnya, kadang mujarabnya. Padahal itu anjuran kitabnya tak. Gaya kita diminta juga kalau apabila jarak asa merinjing bulu, katanya nih asa takutan di tempat itu, bantu tuh atau tempat itu, maka bacakan ayatul kursi, hilang hantunya. 10 kali lah bisa membaca ayatul kursi. Kata aja takutan.
Nah, jompot kursinya hangkupakan pulang, kan ada kelihatannya nggak pernah dihangkupakan, kan ada bendanya. Nah, ada mujarab. Nah, ketika ahli suhuf ini tadi membuka kitabnya, mendapatkan doa mujarab, yaitu memanggil nama Nabi akhir zaman. Apabila dipanggil nama Nabi akhir zaman, pasti kabul doanya. Jadi nang jaka bahasa kitanya adalah Allahumma inni a'udzubika, ya Allah, hamba ini berlindung dari Engkau. Digantinya jangan ada Allahumma lagi, ya Muhammad inni a'udzubika, hai Muhammad, aku berlindung dengan Engkau. Ini ahli suhuf nang kada bisi Nabi Muhammad, nabinya bukan Nabi Muhammad, tapi inya berdoa meminta lawan nama kita nang umat Nabi Muhammad. Kenapa kita anti benar lawan Nabi Muhammad ini? Nabi Muhammad itu manusia biasa, apalah kelebihan Muhammad. Bahira artinya Muhammad itu mengut juga. Apa kadang ulama kelebihan itu bahira sambil buka kan? Sabar tak orang nggak kalau bahira mengut. Nah, tapi kenapa Nabi Muhammad itu dianggapnya rendah benar? Amin. Orang-orang nang kada nabinya Nabi Muhammad meminta pertolongan, sudah doa-doa kepada Allah kada kabul-kabul. Ketika menyambat, hai Muhammad, aku terlindungi. Hai Muhammad, aku meminta, bakal diberi. Nah, segala masalah langsung teratasi, permintaannya dapat dikabulkan. Nah, bala tertolak. Maka ahli suhuf nang di zaman Nabi itu beraliran 72 macamnya. Nah, sesudah sebartaan tertulis dalam buku suhuf tadi, sesudah diajarkan kepada barataan rakyatnya, ia akan mengira bahwa Muhammad itu kada tahu kan Muhammad nang waya ini maksudnya orang kada mendai daripada nang dibaca dalam kitab. Ngurangnya sangat sederhana. Nah, jadi akhirnya Nabi Muhammad diutus jadi rasul, ahli kitab, bukan ahli suhuf tadi, nang tadinya maagung akan Nabi Muhammad setelah berdakwah, berbeda isi dakwah Nabi daripada dakwahnya. Kalau dakwahnya ahli suhuf itu ucapannya gini, nang ringkasnya aja lah, la ilaha illallah, itu bahasa Aceh kalau dibacakan ke bahasa Arab. Jangan nabinya, misalnya ada Nabi Yakub Rasulullah, ada Nabi Daniel Rasulullah, ada Nabi Hizkil Rasulullah, itu aja. Atau Uzair Rasulullah, kayak itu aja. Nabi Muhammad berdakwah asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Itu aja sedikit bedanya. Nabi Muhammad bertambah asyhadu, inya kada baba sekalinya ahli kitab ini tadi bahiri dengki lawan Nabi Muhammad. Maksudnya bahiri dengki tahu aja kebenaran Nabi Muhammad. Tapi mereka ragu-ragu lawan Nabi Muhammad, kada percaya lagi lawan Nabi Muhammad. Iya garang Muhammad nang rajin kita tawasuli itu ngini orangnya, iya garang Muhammad ngini, Muhammad nang dikisahkan dalam kitab dalam suhuf itu. Nah, ragu-ragu jadinya karena mereka itu terbiasa menjadi pendeta, menjadi rahib, itu adalah mendapatkan harta benda yang banyak, lalu rakus karena rakus dengan harta benda itu tadi, namun mengumpati Muhammad. Nah, akhirnya karena rakus dengan dunia, berkhianatlah kepada kitabnya tadi, kan kitabnya suhufnya menyuruhinya mengumpati Nabi Muhammad, lalinya berkhianat nah kepada Nabi kita, bermacam-macam alasan supaya Nabi Muhammad itu salah
bukti-bukti kesalahan Nabi diperlihatkannya kepada orang-orang banyak. Ini Muhammad salahnya, ini Muhammad salahnya, ini Muhammad salahnya. Sesudah ia berhasil semua rataan kebaikan Nabi Muhammad kepada mereka, kada ada lagi dihargainya, kada ada lagi kebenaran Nabi. Sabarataan Nabi Muhammad yang lawannya jelek di matanya, jelek dalam kisahnya. Kitab-kitab yang mengisahkan kebaikan Nabi Muhammad ditutupinya. Mapang Allah Ta'ala berpihak kepada mana dalam bahasa tauhidnya nih. Tetapi Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberi pernyataan kepada Nabi kita Muhammad. Ujar Allah Ta'ala dalam firman-Nya, wahai Muhammad, orang yang banyak mendapat ilmu pengetahuan, mendapat pertolongan gara-gara ikam. Nah, sebab engkau wahai Muhammad, mereka dapat pertolongan. Mereka mengadukan masalahnya, menyambat ngaran ikam wahai Muhammad. Nah, hari ini mereka itu khianat wan ikam wahai Muhammad. Kada ada dosa yang paling dimurka Allah Ta'ala melainkan khianat itu. Jadi kalau nang syirik itu pangganalnya dosa yang kada diampuni oleh Allah Ta'ala. Ada lagi nang ganal pada syirik, yaitu khianat. Kalau syirik hanya orang yang Islam aja yang ada dosa syirik. Kalau khianat seluruh orang beragama, ya kalau seluruh orang beragama ada membicarakan khianat. Nah, jadi kalau diganal-ganalkan, ganal dosa khianat kah? Ganal dosa syirik kah? Ganal dosa khianat karena sabarataan agama ada membicarakan khianat. Kalau syirik, kadang-kadang yang membicarakan hanya orang Islam yang ada membicarakan syirik. Nah, Masya Allah. Nah, lalu apa kata Allah dalam Quran? Tunggu laknat atau kutukan Allah kepada orang-orang yang kafir, yang ingkar, nang kada percaya kepada engkau wahai Muhammad. Falaknatullahi alal kafirin. Nah, itu akhirnya hari ini. Padahal Nabi Muhammad jadi andalannya untuk meminta tapi sesudahnya berhasil, Nabi Muhammad tadi dihianatinya. Kemudian lagi ujar Imam Mahdi tadi dalam sarahnya, orang-orang aliran kepercayaan pun mereka meminta pertolongan dengan menyebut nama Nabi akhir zaman juga. Terutama aliran kepercayaan apa nang ini wadah kita nih. Mun aliran kepercayaan nang di zaman Nabi itu kada banyak sirah atau mengisahkan bacaannya dikit. Ahli kitab nang banyak. Kalau aliran kepercayaan sedikit aja. Nah, tapi lalu di aliran kepercayaan itu sampai ke wadah kita. Nah, ke wadah kita pun di negeri kita, di kampung kita, ada juga di daerah kita nang aliran kepercayaan kada beragama kitab, kada beragama suhuf, tapi aliran kepercayaan. Aliran kepercayaan nang sebelum Nabi Muhammad, sesudah Nabi Muhammad, maka sebarataan apabila meminta sudah habis acara ritualnya, memanggil dewa mendewa, jangan bahasa kita aja, katap kada kabul-kabul. Bahkan tukang tatambanya nang kasurupan. Nah, sedang kalau tadi jadi tukang tatambanya ada tukang tatamba nang ini orang kena seher, ditambah siden bergerak tukang seher nang kena seher tadi kan nang mau mengobati kalau darah. Biasanya menyambat Nabi Muhammad biasanya najusidenta. Nah, terutama nang kayak kita kan nang dalam kitab tadi juga mau baca kitab yang lain dulu. Kada ada bacaan yang kada nang kayak ulun terangkan ahli kitab, ahli suhuf tadi kan ada bacaan-bacaannya sedikit-sedikit. Aliran kepercayaan nang bahari itu kada ada. Nah, nang kayak kita ini, nang kita melihat on mata, biar kada tertulis dalam kitab, tapi kita melihat on mata. Orang-orang beraliran kepercayaan, nah, apabila hendak menolong orang punya orang sakit, orang apa, jadi tolongnya
atau inya sendiri hendak mengganggu orang, maka sebelum inya menyebut mantra-mantra, inya dulu berucap. Nah, apa jadinya? Pertama dulu menyambut roh-roh leluhur, datu-datu, jangan bahasa kita tempat tawasul, datu-datunya nang mati-mati ta. Maka kepala orang aliran kepercayaan itu ada aja awaknya nang abadi, ada. Mun kepala kita orang Islam lah, ini kan malam pada artinya soal hina menghina ada kayak itu. Tapi nang nyata dulu banyak kita orang Islam sekian tahun habis sama sekali jadi tanah. Nah, ada orang-orang aliran kepercayaan itu nangarinya mati itu digantung aja, atau digantung di andak di atas kayu, nah, atau di atas balai. Ada aja nang sampai kali ini masih utuh lagi awaknya. Nang paling kada nang 1000 tahun ada umur datu ini 1000 tahun betulis betulis tahunnya, kapal asirin masih tetap dicatok lawan batu kan masih kuat. Nah, artinya daripada nahapnya kepercayaannya tuh. Nah, itu kepalanya. Jadi inya hendak menolong, atau inya hendak minta tolong, atau inya berlindung, atau inya meminta sebelum menyambat ngaran-ngaran leluhurnya, sebelum menyambat ngaran dewa-dewanya. Nah, mereka lebih dahulu membaca mantra. Nanggih kita ini sudah rancak aja belum bedakan. Cuma hari ini pas kepulangan pelajarannya ulun koyak pulang, jarinya asyhadu tungkus lipak lipus Allah Ta'ala tukong Nabi Muhammad barumbai-rumbai. Anyarnya wahai dewa, itu toh gede-gede kena kasurupan. Lalu pas sudah kasurupan itu nang siapa nang meminta tadi. Nah, bisa disaksikan itu ketika orang datang membawa gambar orang ini pengkhianat. Jadi apabila seluruh agama sudah seluruh aliran-aliran apabila pengkhianat itu pasti paling murka, mendapatkan ini syirik. Banyak ada menghirani ya, karena syirik itu bahasa orang Islam, ada bahasa orang lain agama. Kalau khianat, seluruh agama tahu nang khianat itu penjahat, paling segala jahat. Penjahat-jahatnya penjahat dah, penjahat-jahatnya jahat dah, ya khianat. Ya andakinya pengarannya garuk, dibakarnya garuk, sudah kukus ini, jabul kukus ini sudah. Di andaknya gambar tadi di atas kukus tadi. Kemudian di andaknya dengan silat ada spesial mangkok yang jerun kepala tadi, kepala tangkorak, kepala sepuk. Nah, di andaknya kan lading silat ini terabang masih ada kan. Kada berapa lawas paling sekusa 5 menit datang lading silat tadi lawan darah-darah. Berarti bahasa kitanya apa tuh ya? Perang maya. Habis sudah tuh nang tadi sudah tuh. Orang-orang aliran kepercayaan. Orang-orang aliran kepercayaan nang percaya lawan dewa-dewa, percaya lawan leluhur-leluhur, hendak meminta nang supaya diberi, atau nak melindung, atau nak membinasakan orang inya tak babanya berucap dulu ini nang kayak kita asyhadu tungkus lipak lipus Allah Ta'ala tukung Nabi Muhammad berumbai-rumbai. Hanyarnya wahai dewa. Nah, apa artinya? Ulun kan tahu juga itu artinya. Ya maka itu bacaannya. Cuma tak buat dari Nabi Muhammad tak buat. Nah, apalah kita itu tadi. Nah, kalau ya kita umpamakan sudah berdoa ya Allah, Allahumma qad sing kabulan juga. Coba ipang pulang dah. Asyhadu tungkus lipak lipus Allah Ta'ala tukung Nabi Muhammad berumbai-rumbai. Itu aliran kepercayaan. Pokoknya sabarataan baik ahli kitab, baik ahli suhuf, baik aliran kepercayaan memintanya kepada menyambat ngaran Nabi apabila sudah kewalahan itu ini sudah kada mau menjarap juga manguya ngaran Nabi.
Nah, lalu ujar Imam Mahdi pengarang kitab ini, wah, walhasil Jasidin, apa aja permintaan atau apa aja perlindungan, nah lebih dahulu sahabatlah ngaran Nabi. Kita tuh lawan kita nang belajar nih ngaran Nabi Sahibul Faraj. Ngapa aja kita hendak macam-macam ya kalau kita hendak dipinta, macam-macam ya kalau kita hendak berlindung, segala macam ya kalau kehendak kita. Nah, jadi Jasidin dibiasakan mengatakan dalam hati itu Nabi Muhammad pada dulu. Muntong kita tetap mengucap Allahumma, tapi batin kita nang sangat tajam, hati kita nang sangat tajam. Tetap Allahumma itu maknanya ya Muhammad. Nah, kayak itu maknanya isi dia. Nah, jadi ganal harapan jadi Imam Mahdi dengan menyebut nama Muhammad, nama Nabi Muhammad. Allah, nah, dalam masa tauhidnya mengabulkan hajat kita. Karena bila pandir itu tauhid tamangannya apa ma'rifat toh ada kalau kita pandir lagi. Nah, kemudian terakhir ujar Imam Mahdi itu Nabi Muhammad bangaran Sahibul Faraj. Maka kita kalau kita hendak memakai jua sabuting aja gini Jasidin naikkan pakai ini nah, maka tercapai sebertaan, yaitu menyambat ngaran Nabi Muhammad, meminta rezeki. Karena dengan rezeki ujar Imam Mahdi akan lancar tuh sebertaan. Apabila rezeki lancar pasti sebertaan lancar. Apabila rezeki kada lancar maka sebertaan akan kada lancar. Jasidin beragama gin susah apabila rezekinya kada lancar. Kayak apa ndak berzakat? Ngapa ndak dizakatakan man? Kayak apa ndak berhaji? Ngapa ndak dibawa berhaji? Kayak apa ndak bersedekah? Apa ndak dibawa sedekah? Nah, jadi makanya jadi supaya semuanya Anda lancar, maka sambat yang ngaran Nabi Muhammad sebutingannya ada yang dipinta apa tadi? Rezeki aja. Sudah dapat aja, sudah hafal aja juga kita ini. Jamaah di sini kita buat di dalam pandiran Imam Mahdi, maka kita buliki pulang. Yaitu Jasidin kita baca salawat pulus. Allahumma. Apa tadi maknanya? Coba mari kita. Adakah Allahumma tadi wahai Allah kah wahai Muhammad kah? Nah. Tapi bacaannya tetap Allahumma. Batin jangan ya Allah. Ya Muhammad. Nah, minta tak. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin al-mab'us sholatan kamilatan tajurru bihal amwala wal fulus wal mat'umata wal mala biyadi bi ayyi sa'atin bil qiyami wal julus. Apa maknanya? Ya Muhammad. Apa tadi kita dia? Sholli ala Muhammad al-mab'us, tambahlah rahmat atas Muhammad yang diutus pada seluruh alam semesta. Sholatan kamilatan, salawat yang sempurna. Tajurru bihal amwal wal fulus, salawat itu nang menarikakan segala harta, segala duit. Jadi rupanya harta lawan duit itu beda lah. Dua amwal wal fulus, harta dan duit. Nah, jadi jangan saja jadi bila minta duit aja ta. Bila minta harta aja, karena berbeda harta lawan fulus. Jadi dagangan laris, usaha lancar. Nah, itu tuh. Wal mat'umata, dan makanan. Tadi wal mala, dan harta. Biyadi. Wal amal mala. Apa deh? Biyadi kah? Biyadi. Nah, kada kosong di tangan ulun. Bi aisatin, pada apa jua waktu. Fil qiyam wal julus, baik berdiri baik berduduk. Artinya kada pagat duit jangan bahasa orang bahari. Nah, kada kosong. Nah, dengan itu, dengan lancar ini, maka apa ngarannya segala macam akan kabul. Orang berdakwah duit banyak, lawan berdakwah ilat on gigi aja, mana nang cepat diterima orang mat. Nah, banyak duit tadi. Kemudian kita hari ini hendak melaksanakan misalnya berselamatan. Ada duitnya, minta kalau kita nak berselamatan kada ada duitnya kayak apa? Nah, jadi itu tadi dulu. Ya, nah
Jadi ini dulu jadi Imam Mahdi aku jadi kalau banyak-banyak pokoknya kita orang Islam di mana-mana nang terlandahkan tahina kada berdaya kada upaya lantaran kita ada berduit cuma kita banyak duit. Nah, ada apa-apa tuh jadi jadi itu tampulo Nabi Muhammad berserah gunakan ngaranku pakai diriku untuk kepentingan agama, untuk kepentingan apa ngarannya, kepentingan umat Islam. Pakai itu tadi. Ya ini tadi bacaannya doanya ini nah. Pian cari aja di kitab tuh kan ada dalam kitab itu. Itu orang-orang berlampah meminta kepada Allah Ta'ala dalam bahasa tauhidnya, dalam pelampahannya itu nah. Wah, kayak apapun saktinya orang Islam, kayak apapun apa ngarannya kanuragannya orang Islam, lamun duit kadada satu saat akan lumpuh, akan lemah. Maka ulun meminta supaya ekonomi muslimin ini tetap naik daripada yang lain-lain. Nah, timbullah suara, bacalah dalam suara itu tadi. Bacalah Allahumma, suara siapa itu tadi? Suara tadi suara yang bersuara juga kan kita jawab. Allahumma, kita baca bang sama-sama. Nah, penghabisan kita nih, kita baca 3 kali selalu kita mengakhiri pelajaran kita. Ini pesan daripada Imam Mahdi kepada kita mensesuaikan ngaran Nabi Sahibul Faraj. Kita selalu faraj sebertan, selalu senang, selalu lapang kita, maka kita meminta dengan salawat ini. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-mab'us salatan kamilatan tajurru bihal amwala wal fulus wal mat'umata wal mala biyadi bi ayyi sa'atin fil qiyami wal julus. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-mab'us salatan kamilatan tajurru bihal amwala wal fulus wal mat'umata wal mala biyadi bi ayyi sa'atin fil qiyami wal julus. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-mab'us salatan kamilatan tajurru bihal amwala wal fulus wal mat'umata wal mala biyadi bi ayyi sa'atin fil qiyami wal julus. Sampai di sini dulu pelajaran kita. Mudah-mudahan panjang umur, sehat badan, murah rezeki. Akan kita baca sabuting lagi ngaran Nabi Karimul Makhraj. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Al-Fatihah. Hadratin Nabi. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ya Allah ilma wa zidna ya Allah ilma wa zidna ya Allah ilma wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Masya Allah.